Dana syariah bermasalah gagal bayar sampai ratusan miliar. Aku tahu ini berat banget, banyak yang katanya all in juga ya. Uang sekolah anak, uang pensiun orang tua. Sekarang jadi nggak ada kejelasan uangnya kemana. Kalau kamu nasabah Dana syariah, kata-kataku setelah ini mungkin gak nyaman didengar. Tapi aku niatnya bukan bikin kamu putus asa ya, tapi untuk kamu lebih bisa atur ekspektasi. Karena dari pengalaman kasus-kasus P2P lending gagal bayar sebelumnya, hampir nggak ada sih yang bisa ngembaliin dana investor 100%. Ada yang kembali sebagian, tapi ada juga yang nggak kembali sama sekali. Karena meskipun ada izin OJK, begitu gagal bayar, OJK tuh cuma bisa ngasih sanksi atau cabut izin platformnya. OJK nggak bisa punya akses langsung ke borrower untuk maksa mereka bayar atau misalnya menyita aset mereka. Dan buat teman-teman influencer dan public figure ya, please banget pikirin 2 kali untuk promosiin P2P lending, karena alasannya kan selalu ngasih akses untuk mereka yang gak bisa minjem ke bank. Padahal menurut aku, orang atau perusahaan yang gak bisa minjem ke bank itu pasti ada alasannya, karena bank itu punya prosedur yang ketat untuk ngendaliin resikonya. Aku doakan kamu dikasih kekuatan untuk lewatin fase ini, semoga ada keadilan, dan yang paling penting ada regulasi yang lebih baik sih, biar hal kayak gini tuh gak keulang terus. Kemarin siang saya ngobrol sama orang BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Saya ceritakan bahwasanya Dana Syariah ini bertahan 8 tahun dari 2018 sampai 2025. Yang saya herankan itu ketika Corona tahun 2020, itu Dana Syariah itu bisa keluar dari krisis dan tidak gagal bayar. Saya tanya, kenapa kok sekarang ketika tidak ada krisis tahun 2025 itu malah gagal bayar? Justru malah sebetulnya krisis itu ada di tahun 2023 dan itu Dana Syariah bisa lepas dari krisis ya. Lalu dijawab sama kawan saya itu ya. Dia bilang begini, Mas, tahun 2020 memang kredit itu macet ya. Dan kebijakan dari BI, Bank Indonesia, untuk sekian bulan selama pandemi Corona, kreditur itu cukup membayar bunganya saja, tidak dana pokok. Dia membuat ilustrasi begini. Beli rumah dengan angsuran tiap bulan 10 juta. Sedangkan bunganya 2 juta. Yang mana kewajibannya harus membayar 12 juta, tapi hanya membayar 2 jutanya saja. Maka kreditur itu ditanggung oleh Bank Indonesia. Jawaban itu yang membuat saya puas dan menjadi alasan mengapa Dana Syariah di tahun 2020 bisa lolos dari krisis dan sekarang ini kan gagal bayar ya. Untuk mengembalikan dana kita, Dana Syariah itu punya agunan. Agunannya itu 125%. Nanti dari pemerintah akan ada tim yang menjualkan aset dan juga agunan Dana Syariah. Akan tetapi nanti ketika dilelang, harganya akan bisa turun kawan-kawan dengan alasan siapa yang berani beli. Ketika nilainya itu 125%, anggap agunannya itu 1 triliun. Ketika ditawarkan ternyata lakunya hanya 700 miliar. Maka dari yang laku 700 miliar ini nanti itu dipakai untuk mengembalikan dana lender. Sehingga kemungkinan ketika nanti agunannya dijual dan lakunya itu di bawah harga uang lender, maka pengembaliannya nanti itu tidak bisa 100%. Ya, kita berharap mudah-mudahan Dana Syariah itu bisa menjual agunannya, asetnya untuk mengembalikan dana kita 100%. Dan juga Dana Syariah bisa meminta kepada borrower untuk segera mengembalikan dana mereka kepada Dana Syariah. Dan besok tanggal 18 November 2020 kita hanya bisa berdoa dan berusaha, mudah-mudahan keputusan besok adalah keputusan yang terbaik sehingga dana kita bisa balik dan harapan kita dana kita balik 100%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.